Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Agus Wandi, Kepala SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya. Izin menyampaikan paparan saya. Saya mengikuti EJIS dengan topik lomba pada saat ini adalah meningkatkan kapasitas guru. Dan judul karya saya adalah meningkatkan kemampuan mengajar menggunakan pendamping teman sebaya di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Saya menggunakan judul tersebut dilatar belakangi oleh, pertama, ketika saya dulu jadi guru, di awal-awal dulu saya merasa sangat butuh menyesuaikan diri. Saya masuk dan terkadang juga harus bertanya, dan saya yang harus aktif. Ada kalanya saya mendapatkan hal-hal yang kurang pas, dan pada saat itu pula saya juga harus belajar dengan yang lain dan terus mencari. Fenomena ini pasti dirasakan oleh guru-guru yang baru. Dan setahun terakhir ini banyak sekali guru baru yang masuk, baik itu yang awal diangkat menjadi PNS atau P3K, atau mungkin mereka yang PNS dan kemudian mutasi ke SMA Taruna Brawijaya. Menjadi satu hal yang menarik bahwa mereka yang baru ini perlu mendapatkan sesuatu tentang SMA Taruna Brawijaya. Mengapa? Karena SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya merupakan sekolah boarding yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, dan pada saat itu membutuhkan sebuah upaya pengembangan diri sekolah karena tuntutan dan harapan dari orang tua, masyarakat, dan peserta didik yang begitu sangat tinggi. Saya merasakan bahwa tidak bisa ini diperlakukan seperti saya dulu ketika awal masuk menjadi pegawai negeri dan kemudian masuk di sekolah. Itu memang bisa dilakukan, namun tercapainya akan lambat. Akhirnya saya berpikir, jangan sampai itu terjadi pada teman-teman saya yang baru di sekolah ini. Makanya saya coba untuk membuat sebuah skenario agar ada orang-orang yang mendampingi mereka, yang pada saat tertentu memberikan induksi pada mereka untuk segera menyesuaikan diri, seperti apa sih SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, dan bagaimana pengajarannya, dan mereka lebih cepat akselerasinya untuk sesuai dengan harapan kita semuanya. Tentu saja ada banyak hal yang juga bisa digunakan sebagai sebuah latar belakang. Di antaranya adalah informasi yang baru, sesuatu yang baru itu akan mudah masuk manakala yang memberikan itu informasi tersebut atau hal yang baru tersebut adalah teman sebayanya. Atasan kadang-kadang mendapatkan sebuah kendala untuk bisa masuk pada pengetahuan, pada karakter, konsep diri mereka, akan lebih efektif teman sebaya. Maka yang saya angkat sebagai sebuah karya saya adalah meningkatkan kemampuan mengajar teman-teman guru itu menggunakan pendekatan teman sebaya. Saya berharap mereka lebih dekat, bisa menginduksi mereka perlahan, tidak harus selalu formal, dan pada akhirnya diharapkan bisa tercapai apa yang diharapkan itu. Baik, itu tadi yang sudah saya sampaikan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Dan sekarang siapa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran dalam kajian saya kali ini adalah guru-guru yang relatif baru. Mereka yang masuk ke SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan yang lebih harmonis lagi antara guru-guru yang lama dan guru-guru yang baru masuk. Saya berharap dengan menggunakan organisasi, di situ ada kepala sekolah, kemudian ada penanggung jawab program yang saya percaya untuk melakukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, menjadi jembatan antara saya sebagai kepala sekolah dan para peserta dan pendamping. Jadi ada kepala sekolah sebagai top leader yang memiliki rencana ke depan,
dituangkan secara bersama-sama kepada koordinator pelaksana, dan kemudian ada pendamping dan ada yang didampingi. Mereka berelaborasi bersama-sama untuk mendapatkan sebuah tujuan bersama, bagaimana mereka memberikan layanan terbaik di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Lalu aspek materi apa yang saya kembangkan dalam tulisan saya? Yang pertama adalah memahami karakter peserta didik. Ada perbedaan karakter peserta didik antara sekolah reguler dengan SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Mereka harus jauh dari orang tua, tinggal di asrama dengan problematika. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembelajaran. Tentu saja, bagaimana manajemen pembelajaran dalam sekolah yang boarding itu kami berikan. Yang ketiga adalah penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat adalah pengembangan potensi peserta didik. Kemudian yang kelima adalah penguasaan materi dan kurikulum. Kemudian yang keenam adalah pengembangan bahan ajar. Dan yang ketujuh adalah peningkatan profesionalitas berkelanjutan. Dan berikutnya adalah yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi pendidikan. Alhamdulillah, ternyata upayanya tidak sia-sia. Ada peningkatan 60-85% dari seluruh peserta itu mengalami peningkatan pemahaman tentang apa yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya. Hal ini merupakan sebuah wujud bahwa pendekatan dengan menggunakan teman sebaya itu memberikan makna yang efektif untuk peningkatan kemampuan guru dalam hal menjalankan tugas di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semata Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.